Saudara, semua kita ya dengarkan, tidak ingin berjalan mundur, iya atau tidak? Hanya orang bodoh yang jalan mundur. Semua kita pasti ingin maju. Amin. Nah, saudara, penghalang untuk maju itu cuma satu, bukan dua, bukan tiga. Penghalang untuk maju adalah masa lalu. Apa penghalang untuk maju? Masa lalu. Jadi orang berkata, aku ini miskin, maka itu aku gak bisa maju. Aku ini bodoh, maka itu aku gak bisa maju. Ternyata penghalang untuk maju ke depan hanya masa lalu. Nah, kita sudah ada di tahun yang baru ini, maka tidak akan ada kemajuan dalam hidup saudara kalau saudara tetap hidup di masa yang lalu. Nah, itu sebabnya masing-masing meneliti apa kira-kira yang menghalangi saudara untuk maju. Tinggalkan semua yang sudah kita lewati, karena itu gak bisa kembali lagi. Jangan lagi tahun lalu. Setengah jam yang lalu bisa balik lagi, tidak? Jawab, setengah jam yang lalu bisa balik lagi, tidak? Tidak. Maka itu gak ada gunanya kita kembali ke masa lalu. Mari kita lihat firman ini. Kitab Ratapan pasal yang ketiga, ayat yang ke-20. Sudah, Ratapan 3 ayat 20. Nah, jangan kita bodoh seperti yang dialami oleh Yeremia dalam kitab Ratapan ini. Jiwaku bagaimana? Selalu apa? Teringat akan hal itu. Nah, walaupun kata ini pakai hal itu, jadi artinya kalau seseorang selalu teringat akan hal itu, jadi itu kejadian yang sudah lewat atau yang belum terjadi? Sudah lewat. Nah, kalau saudara selalu terpancang, terpaku di hal itu, lihat ini. Jiwaku selalu teringat akan hal itu. Nah, coba saudara temukan hal itu apa saja? Yang dulu, ya. Siapa yang tentang hal itu tuh pasti ada dua hal, ya. Pakai itu jujur pada diri sendiri, dan kita sebagai saudara, kita saling memperhatikan. Kalau ada di antara saudara tiba-tiba tertawa sendiri, gak ada apa-apa, berarti dia lagi ngapain? Teringat hal itu. Juga sama kebalikannya, kalau gak ada apa-apa tiba-tiba nangis sendiri, juga karena teringat hal itu. Nah, dua hal itu, tertawa sendiri atau nangis sendiri, semua sama-sama goblok. Betul tidak? Walaupun itu manis, baik dan menyenangkan, maka itu saudara bisa tertawa sendiri, tapi kan sudah lewat. Betul tidak? Kita gak bisa kembali lagi. Apalagi yang pahit, apalagi yang tidak baik. Tinggalkan semuanya itu, karena gak ada gunanya. Apa saja, penyesalan, kekecewaan, kemarahan, kerugian, dan sebagainya. Lihat apa yang terjadi. Saya baca lagi. Jiwaku selalu teringat akan hal itu. Dan apa hasilnya? Dan tertekan di dalam diriku. Menekan sekali. Hal-hal itu apa saja bentuknya, selalu menekan di dalam diri kita. Ingat itu baik-baik. Kira-kira ditekan itu enak atau tidak? Sangat tidak enak, dan itu mengganggu. Mengganggunya macam-macam, khususnya kesehatan akan terganggu betul. Karena tekanan dalam jiwa itu membuat metabolisme tubuh itu jadi terganggu. Maka itu kitab Amsal menulis Amsal 17:22, hati yang gembira adalah apa? Obat yang manjur. Tekanan-tekanan karena mengingat hal-hal itu, maka itu membuat orang itu tidak sehat. Kalau orang itu tidak sehat, dia bisa produktif gak? Nggak bisa. Tidak bisa menghasilkan apa-apa. Maka itu rugi kalau saudara tidak memaksa diri untuk meninggalkan yang sudah lalu. Ayat 21. Nah, ini yang kita harus lakukan. Yeremia menemukan jawaban yang luar biasa. Tetapi apa? Hal-hal inilah yang kuperhatikan. Jadi ayat 20, buang akan hal itu. Sekarang hal-hal inilah yang
kuperhatikan. Oleh sebab itu aku harus apa? Akan berharap. Harapan itu menimbulkan semangat tidak? Sangat menimbulkan semangat. Akan hal-hal inilah yang kuperhatikan. Oleh sebab itu aku akan berharap. Kalau berharap itu ke belakang atau ke depan? Ke depan. Ke belakang nggak bisa kita harapan lagi. Sudah lewat. Nah, ayo temukan dalam diri masing-masing. Adakah harapan-harapan itu dalam hidup saudara? Ayo, ada nggak harapan-harapan itu dalam hidup saudara? Harus ada. Kalau kita nggak punya harapan, betapa kita sangat-sangat kecewa. Dan itu malah menekan dalam kehidupan kita. Apa yang kita harapkan? Ayat 22. Ayo baca sama-sama. 1, 2, 3. Tak berkesudahan kasih setia Yahweh, tak habis-habisnya rahmatnya. Yang kuat suaranya 23. 1, 2, 3. Selalu baru tiap pagi besar kesetiaanmu. Amin. Nah, inilah harapan yang kita terima dari Tuhan. Selalu baru tiap pagi. Kok nggak ada yang amin? Nah, saudara, gampang sekali menemukan sikap hidup kita di hadapan Bapa yang baik itu. Dengarkan. Gampang sekali, mudah sekali untuk menemukan sikap hidup kita di hadapan Bapa yang baik itu, yaitu kalau pagi bangun. Karena ayat ini, bahkan di dalam psikologi ilmu jiwa, kata ini pun dipakai. Setiap pagi kalau saudara bangun, jujur, saudara, situasi jiwa saudara bagaimana? Ya, itu penting. Karena kunci kemenangan kita selalu dilihat pada pagi hari. Walaupun banyak masalah, walaupun banyak kesulitan, walaupun banyak hal-hal yang tidak baik dalam hidup ini, pokoknya kalau pagi ingat kasih setianya selalu baru. Maka itu pagi bangun, ayo kita miliki hati yang luar biasa, karena ada harapan. Ya, saya kembali ke ayat 22 tadi itu. Ya. Apa yang kita harapkan dari ayat 21? Tetapi hal-hal inilah yang kuperhatikan, oleh sebab itu aku akan berharap. Berharap apa? Tak berkesudahan kasih setia Yahweh, tak habis-habisnya rahmatnya, selalu baru tiap pagi, besar kesetiaanmu. Ayo, tadi pagi sudah bangun bagaimana? Jujur. Nah, itu cara kita mengecek hidup kita ini benar atau tidak di hadapan Tuhan. Masih ada sukacita tidak? Masih ada harapan tidak dalam hidup ini? Pokoknya pagi bangun. Celakalah orang Kristen kalau sukacita bangun tiap pagi karena saldonya jutaan. Jadi sebelum tidur ngecek ke ATM dulu. Begitu lihat saldo banyak, wah tidur nyanyinya. Pagi bangun, wah siul-siul nyanyi-nyanyi. Kalau malam ngecek ATM saldonya habis, terus nggak bisa tidur, bangun pagi marah-marah, goblok kamu. Udah gitu aja. Berarti harapan saudara bukan pada Tuhan, tapi pada duit saudara. Jangan. Jadi selalu baru tiap pagi. Karena apa? Besar kesetiaanmu. Nah, itulah yang Tuhan janjikan buat kita semua. Maka kalau setiap pagi, tanpa ada pagi yang dengan kelabu, pagi yang sendu, pagi yang galau, pagi yang mengecewakan, pagi yang menekan hidup. Pokoknya kalau tiap pagi saudara bangun dengan kebenaran ini, walaupun gak ada duit, walaupun ada masalah, walaupun apa saja yang kita hadapi gak enak, tapi tetap punya harapan, maka hari itu hal-hal baru akan terjadi dalam kehidupan kita. Itu tiap pagi, tiap pagi. Maka itu jangan pernah takut untuk menghadapi apa saja. Maaf ya, saya cuma cerita, jangan saudara mikir macam-macam. Untuk itu
hiduplah di dalam Tuhan. Ya, seharusnya hari-hari ini saya bersama Cik Louis ada di Eropa. Sudah dijadwal dari tahun yang lalu untuk pelayanan ini. Wah, jadi kacau. Ternyata visa saya ke Eropa ditolak. Orang nggak percaya. Saya sudah bolak-balik ke Eropa. Waduh, kasihan mereka setengah mati di sana. Nah, terus kami juga rugi. Tiket sudah dibayar semuanya itu. Tapi saya tidak pernah mengizinkan kecewa, marah, sedih, itu tidak. Dan saya bersyukur saya bisa ke sini hari ini. Tuh bisa buat acara yang lain. Orang semuanya heran, lo kenapa ya? Nggak tahu juga. Aneh sekali. Alasan apa nggak dikasih tahu. Nah, tapi tetap harus bersyukur kepada Tuhan. Itu sebabnya dalam hidup ini, saudara, jangan kita pernah kecewa dengan apapun juga. Kok nggak amin? Tetaplah bersuka cita karena masih ada harapan di dalam Tuhan. Bahkan jangan, saya tidak ingin suruh punya pikiran yang jahat, tidak. Ini tadi ini sampai saya tuh nggak bisa beri persembahan karena dompet saya uang 1.000 aja nggak ada. Tadi pagi turun, tadi ini ngecek ATM nggak bisa diambil uangnya. Saudara kan nggak tahu kalau saya nggak punya duit, saya mengasih persembahan saya nggak bisa. Tapi saya tidak pernah mau kalah oleh apapun juga. Nah tadi repotnya, masalahnya tadi ini saya sudah beli roti. Ketika cek ATM nggak ada duit, saya bilang utang saja, besok saya bayar. Saya santai, nggak pernah panik dalam hidup ini. Kok nggak ada yang ngamen sih? Saudara kelihatan saya nggak punya uang. Nah itu dia. Maka itu setan itu jengkel lihat saya, saudara. Karena saya tidak pernah terpengaruh dengan adanya duit atau tidak. Saya nggak pernah pusing sama saya. Karena hidup itu bukan karena duit. Amin. Hidup itu karena Tuhan. Nah, saya percaya kalau lihat wajah saudara lebih kaya dari saya hari ini. Maka itu buatlah setan sakit perut. Oh enggak, amin. Kapan kita bisa membuat setan sakit perut? Ketika nggak ada apa-apa, tetap bersuka cita dalam Tuhan. Sungguh itu menyenangkan sekali apa yang Tuhan buat atas kehidupan kita. Karena hidup ini karena kasih-Nya, bukan karena apa-apa dalam hidup. Itulah Yesus Tuhan kita. Saya lanjutkan. Nah, lalu bagaimana untuk kita mengalami semuanya itu? Ya, ayat yang ke-31 dan 32. Dengarkan. Karena tidak untuk selamanya Yahweh bagaimana? Mengucilkan. Kadang-kadang diizinkan kita ngalami tersendiri. Ayat 32. Karena walau ia mendatangkan susah, ia juga bagaimana? Menyayangi menurut kebesaran kasih setianya. Walaupun itu susah, tapi kasih setianya luar biasa. Kemarin kami itu hampir nggak bisa berangkat karena kan mendadak, karena nggak jadi ke Eropa dari ke sini. Tanya tiket gila-gilaan. Saudara, kami berdua dari Jakarta ke Nabire itu bayar 12 juta rupiah sekali jalan. Saya pikir ini pemerintah bagaimana buat tiket semahal itu. Jadi tiket kami ini satu orang 6 juta sampai Nabire. Gila sekali harganya itu. Ya harus berangkat karena waktu saya cuma ini, nggak ada lagi. Jadi kalau kesetiaannya tak habis-habisnya, ya sudah, nikmati bukan? Loh kok nggak amin? Ngerti nggak maksudnya? Maksudnya begini loh, uang boleh habis, kesetiaan Tuhan nggak bisa habis, itu maksudnya. Amin. Apa saja boleh habis dalam hidup kita, tapi kasih setianya yang selalu baru tiap pagi itu nggak pernah habis. Maka itu walaupun ia mendatangkan susah, ia juga menyayangi menurut kebesaran kasih setianya. Tetaplah miliki rencana dalam hidup ini. Katakan amin. Miliki rencana dalam hidup ini supaya kita bisa melakukan pekerjaan-pekerjaan yang besar dari Dia. Amin. Terus ayat 33. Karena tidak dengan rela hati ia menindas dan merisaukan anak-anak manusia. Enggak. Dia memang kan mendidik kita dengan semua itu. Katakan amin.
Saya ulangi, dia akan mendidik kita dengan hal-hal yang tidak enak itu. Karena dengan hal itu kita itu dibentuk, kita itu mengalami kasihnya, kita itu mengalami kemurahannya, kita itu mengalami berkat-berkatnya. Amin. Karena dengan demikian setan tidak bisa mengalahkan kita. Saya lompat ayat 40. Ayat 40. Roh Kudus wahyukan ayat ini kepada kami. Pelan-pelan saya baca ayat 40 ya. Marilah kita menyelidiki dan memeriksa hidup kita dan berpaling kepada Yahweh. Ngerti nggak? Begini, ada nggak sekolah yang nggak ada ujian di dunia ini? Lalu lulus terus gitu, naik kelas terus, ada tidak? Tidak. Nah, maka itu ayat 40 artinya dalam segala keadaan marilah kita menyelidiki dan memeriksa hidup kita. Ada apa itu? Coba ya renungkan kata-kata ini. Yang disebut manusia kecenderungannya. Dengar ya. Kalau mengalami hal-hal yang tidak enak, tidak baik dalam dirinya. Dengar. Biasanya manusia itu akan menyelidiki orang lain. Iya atau tidak? Kenapa dia buat gitu untuk aku? Kenapa dia melakukan itu untuk aku? Kenapa? Waktu visa saya ditolak, berapa orang berkata, kenapa nggak tanya? Kenapa itu? Nah, saya nggak mau pakai cara itu. Ya, yang kita harus selidiki adalah hidup kita sendiri. Kenapa? Ada apa dengan diri kita ini? Bukan karena orang lain. Amin. Maka itu kalau ada di antara saudara yang sampai hari ini masih suka menyalahkan orang lain, biarlah ayat 40 ratapan 3 ini menjadi bagian hidup kita. Marilah kita menyelidiki dan memeriksa hidup kita. Itulah ujian yang kita hadapi. Dan berpaling kepada Yahweh. Kalau saudara menggunakan ayat ini dalam hidup, maka kita tidak akan lagi selalu atau suka menyalahkan orang lain kalau ada apa-apa dalam hidup. Betul? Ayat 41. Nah, ini dia. Lakukan ini dalam hidup kita. Marilah kita bagaimana? Apa kata lain mengangkat hati? Ayo, kalau apa kebalikannya kalau hati kita rendahkan, kita tekan, kita jatuhkan? Apa bedanya kalau kita mengangkat hati kita? Apa bedanya? Sebab apa itu mengangkat hati artinya? Apa? Ayo, kata lain mengangkat hati itu apa? Besar hati, betul. Berbesar hati, tidak tertekan. Kita percaya masih ada harapan dalam hidup ini. Amin. Masih ada harapan. Terus nggak cuma cukup mengangkat hati, tapi apa lagi? Dan tangan kita angkat juga kepada Tuhan di surga. Apa arti kata mengangkat tangan? Berserah. Berserah dalam hidup ini untuk apa saja. Maka itu berjalan bersama dengan Bapa kita hebat sekali, karena Tuhan itu dahsyat. Amin. Kita lihat ayat yang lain. Saudara, untuk menghadapi tahun yang baru ini, lakukan 2 hal saja. Enggak banyak. Lakukan 2 hal saja. Kita buka Yohanes pasal yang ke-21. Yohanes 20 ayat 23. Lakukan 2 hal ini, maka kita akan jadi orang-orang yang sangat diberkati dan orang-orang yang sangat berhasil dalam hidup. Jikalau kamu ngapain? Ayo, mengampuni dosa orang, maka dosa orang itu akan diampuni. Tetapi jikalau kamu menyatakan dosa orang tetap ada, maka dosanya tetap ada. Inilah hal yang pertama dari 2 hal yang kita harus lakukan supaya hidup ini mengalami kebebasan dalam roh, dalam jiwa, dalam tubuh kita, yaitu selalu mengampuni orang. Amin. Saudara, mengampuni orang itu ada 2 hal. 1, memang orang itu bersalah kepada kita. Yang kedua, kalau orang itu tidak bersalah kepada kita.
tetapi kita nggak suka dengan perbuatannya. Pernah nggak kita ngalami yang kedua ini? Kalau orang itu berbuat salah kepada kita, ya kita harus ngampuni. Tapi maksud ayat 23 ini, orang itu tidak berbuat apa-apa kepada kita, tetapi apa yang dia buat kita tidak suka. Ada nggak ada urusan? Sebelum saya lebih lanjut, coba jawab dulu, pernah nggak kita ngalami hal yang kedua ini? Nah, ini jahat sekali. Kalau orang itu tidak pernah merugikan kita apa-apa, tapi orang itu berbuat salah untuk sesuatu. Lucu nggak kalau kita marah pada orang itu? Dan itu yang banyak terjadi dalam diri kita. Maka itu di awal tahun ini, jujur, siapa yang masih ada sesuatu dengan orang lain, baik yang urusan pribadi maupun yang urusan dengan orang lain, jadi nggak urusan dengan kita. Saya harap saudara mengerti kata-kata ini. Ampuni, karena mengampuni itu memulihkan semua hubungan. Katakan amin. Mengampuni. Jadi sekalipun orang itu bersalah kepada kita, kita tetap harus mengampuni. Kita harus bisa berdamai dengan orang itu. Yang kedua, kalau orang itu tidak bersalah kepada kita, tetapi kita tahu dia berbuat salah pada yang lain, lebih-lebih yang berbuat salah pada kita aja kita harus ngampuni, apalagi yang tidak bersalah kepada kita. Amin. Nah, yang kedua ini, maaf, ayat 23 bagian yang kedua, lihat. Bagian keduanya bunyinya apa? Jikalau kamu menyatakan dosa orang tetap ada, maka nah, ini kejahatan besar. Menurut firman ini, ternyata dunia ini penuh dengan dosa, bukan karena iblis, tetapi karena anak-anak Tuhan menyatakan orang itu tetap berdosa, karena kita tidak mau mengampuni. Saudara, ini satu kejahatan yang luar biasa. Maka itu sebelum kita berdiri meninggalkan tempat ini, demi nama Tuhan Yesus, lakukan ayat ini, ampuni. Amin. Ampuni. Jangan pernah pasang stempel pada seseorang. Kamu memang begitu. Jangan. Saudara, karena itu suatu kejahatan yang luar biasa. Itu sebabnya iblis selalu bekerja dalam diri kita ketika kita tidak mau menyatakan pengampunan. Tadi siang saya dapat telepon dari Donggala, satu yayasan, bukan pesat. Nah, ketua yayasan itu telepon saya. Dia bilang, apa yang harus saya buat kalau saya terus menerima seseorang yang saya kenal dia, tetapi dipecat oleh yayasan di mana dia ada. Terus alasan dipecat karena dia buat salah besar di yayasan itu. Terus saya bilang begini, nah itulah agamawi. Kenapa saya bilang agamawi? Saudara, dosa itu, kesalahan itu di hadapan Tuhan gak ada besar, gak ada kecil. Ingat itu baik-baik. Buat Tuhan salah itu salah, dosa itu dosa. Nah, saya bilang jangan terangkan kepada saya kesalahan besar yang dikatakan oleh yayasan itu pada saudaramu itu. Saya gak perlu tahu itu. Sekarang begini, saya ajarkan pada kamu, terimalah dia tanpa melibatkan yayasan itu, dan didik dia baik-baik. Terus saya ceritakan, masih ingat Yohanes 21 waktu Tuhan Yesus menerima Petrus kembali dalam dosa yang besar itu? Nah, dia ingat, ya sudah, lakukan itu. Didik dia, bimbing dia nanti kalau dia gabung dengan kamu. Terus yang kedua saya katakan tentang pengurus yayasan yang berkata dosanya besar. Oke, saya terangkan kepada dia, bagi agama-agama dosa itu ada ukurannya. Bagi agama-agama dosa itu ditimbang berat ringannya. Tapi bagi Bapa di surga dosa itu nggak ada ukurannya. Saya bilang kepada dia, masih ingat kamu Matius 5? Sebutkan apa kata Yesus tentang orang berzina. Barang siapa memandang orang lain lalu menginginkannya, maka dia sudah berzina dengan dia. Maaf, saya berkata, coba kalau kamu mau tanya pengurus yayasan yang mengatakan orang itu dosanya besar. Sebagai manusia, saya berkata, sependeta-pendetanya seorang pendeta, matanya masih bisa kurang ajar.
Betul tidak? Nah, menurut kamu dari Matius 5 ini ada nggak orang yang nggak berzina di dunia ini? Walaupun dia hamba Tuhan. Saudara jawab apa kalau saya tanya itu pada saudara? Ada tidak orang yang tidak berzina? Tidak ada. Maka itu untuk apa kita menghakimi orang lain? Kalau toh kita sering berzina juga. Terus saya berkata kepada dia lagi, satu lagi. 1 Yohanes 3 ayat 15. Kamu masih ingat ayat itu? Masih, sebutkan. Siapa itu pembunuh manusia? 1 Yohanes 3 ayat 15. Siapa pembunuh manusia? Saudara ingat? Orang yang membenci saudara. Saya tanya lagi kepada dia. Menurut kamu, ada nggak orang di dunia selama hidup nggak pernah benci orang lain? Mungkin saudara membantah, saya tuh nggak pernah benci tapi nggak suka. Sama goblok. Nggak benci tapi nggak suka. Awas saudara berkata begitu. Sama. Maka itu caranya ngecek saudara. Apakah kita sudah mengampuni orang atau belum? Waktu kita ketemu seseorang, bagaimana reaksi kita pada orang itu? Nah, apalagi yang jahatnya di sini. Kita tidak pernah tahu langsung yang dia buat. Tetapi kita cuma dengar cerita. Jahat sekali. Begitu kita dengar cerita, walaupun cerita itu benar, tetapi kalau kita tidak tahu langsung, maka kalau kita ketemu orang itu, kita nggak boleh buang muka atau kita tidak boleh menutup hati. Berarti saudara menyatakan dosa orang itu tetap ada. Nah, artinya apa? Kalau kita menyatakan dosa orang itu tetap ada, berarti kita mengampuni orang itu tidak? Tidak. Matius 6 ayat 14-15 berkata, apa yang terjadi kalau kita tidak mengampuni orang lain? Maka Bapa pun tidak mengampuni kita. Berarti kita tetap dalam status orang berdosa. Saudara kita itu pun tetap orang berdosa karena kita tidak mengampuni. Jadi dampaknya itu mengerikan. Melupakan masa yang lalu, yaitu dengan cara mengampuni. Katakan amin. Artinya kita sudah nggak anggap, kita sudah melupakan kesalahan itu. Ayo masuk tahun baru ini dengan hati yang beres. Yang kedua, 1 Korintus 6. 1 Korintus pasal yang ke-6. Ya. Ayat yang ke-11. Nah, dua hal ini yang kita perlu lakukan untuk meninggalkan tahun yang lalu dan kita masuk tahun yang baru. Satu apa tadi? Mengampuni. Dua yang ini. Dan beberapa orang di antara kamu demikianlah dahulu. Apa itu? Mulai ayat yang ke-8. Ada dosa ini, dosa itu, kejahatan ini, kejahatan itu. Dulu kita begitu, ya. Tetapi kamu telah apa? Baca, kamu telah apa? Memberi dirimu disucikan. Satu. Kamu telah memberi dirimu diapakan? Dikuduskan. Dua. Kamu telah memberikan dirimu diapakan? Benarkan. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus dan dalam roh Tuhan kita. Dahulu kamu begitu. Begitunya bagaimana? Mulai ayat 8 saya baca. Tetapi kamu sendiri melakukan ketidakadilan dan kamu sendiri mendatangkan kerugian. Dan hal itu kamu buat terhadap siapa? Saudara-saudaramu. Tanpa kita sadari. Atau tidak tahukah kamu bahwa orang-orang yang tidak adil, ini dosa-dosa yang dulu kita buat, tidak akan mendapat bagian dalam kerajaan Tuhan. Wih, ngeri. Tidak adil saja nggak masuk surga. Janganlah sesat, orang cabul, penyembah berhala, orang berzina, banci, orang pemburit, pencuri, orang kikir, pelit, pemabuk, pemfitnah, dan penipu tidak akan mendapat bagian dalam kerajaan Tuhan. Awas kalau saudara baca ayat-ayat ini terus bilang, nah kena lu sekarang, kena lu. Awas bilang begitu. Ada nggak orang Kristen seperti itu? Tidak melihat ke dirinya sendiri. Ingat, kalau yang lain-lain tidak kita lakukan, kikir atau pemfitnah atau tidak adil, kita anggap itu hal-hal kecil. Apa sih tidak adil itu? Coba terjemahkan kalimat lain, apa tidak adil? Kata lainnya apa? Apa kata lainnya? Paling gampang, tidak adil itu apa? Tidak jujur, munafik, bukan? Pilih kasih. Tidak adil itu pilih kasih. Ayo saya tanya kepada saudara, dosa kita besar atau tidak?
Diampuni tidak? Nah, kalau dosa kita besar dan Tuhan ampuni, maka kita jadi tidak adil kalau kita tidak mengampuni saudara kita yang lain. Ngeri sekali. Nah, dulu kita semua mengerjakan itu, tetapi sekarang tidak lagi. Karena kita telah memberi diri kita diapakan? Disucikan. 2 diapakan? Dikuduskan. 3 diapakan? Dibenarkan. Oke. Ini yang kedua. Saya ambil yang membenarkan. Mengapa Tuhan mengampuni kita dengan 3 tahap? Menyucikan, menguduskan, dan membenarkan. Saudara, menyucikan itu menutupi, ya. Menguduskan itu menghapus. Ini gak cukup. Kalau kita tutupi, masih kelihatan gak kalau dibuka? Nah, ini yang seringkali kita lakukan. Yang kedua, kalau kita menghapus, masih ada bekasnya enggak? Masih. Maka itu enggak cukup hanya disucikan, enggak cukup hanya dikuduskan. Tapi yang ketiga, dibenarkan. Nah, dibenarkan ini artinya dianggap tidak pernah berbuat salah. Ini yang luar biasa. Nah, inilah hal kedua yang saudara harus lakukan untuk tahun baru ini. Yang pertama apa tadi? Mengampuni. Ampuni. Yang kedua ini adalah menganggap saudaramu tidak pernah buat salah. Kok yang lain diam saja? Betul? Jangan pernah melakukan kejahatan ini. Saudara, hanya Tuhan yang bisa melakukan itu. Tapi kita harus belajar. Kita harus belajar. Ayo jujur. Siapa yang masih ingat-ingat salah orang lain? Kalau ditanya, kamu ngampuni? Sungguh saya ngampuni. Tapi, nah itu. Tapi apa? Saya betul mengampuni. Tapi, jadi saya ulangi. Apa tadi menyucikan? Menutup. Menguduskan? Menghapus. Membenarkan. Menganggap tidak pernah buat salah. Maka itu jangan pernah berkata begini. Sudah 4 kali ini kamu. Loh, maksudnya apa? Awas ada kata seperti itu. Suami istri jangan berkata ingat dulu ya. Ingat dulu. Berarti kita tidak menghapuskan, juga tidak membenarkan. Itu sebabnya jangan beri kesempatan kepada si iblis untuk mengerjakan itu dalam diri kita. Kira-kira terjadi apa dalam hidup kita kalau kita bisa mengampuni lalu membenarkan seseorang? Terjadi apa? Apa? Pembaruan. Apalagi? Perdamaian. Ingat siapa yang masih ingat salah pacarnya? Ya, buang itu. Kalau seorang masih ingat hal yang dulu, maka kita ketemu orang lain, kita pun akan sama, ingat lagi, muncul lagi, dan terus begitu dalam hidup. Ayat yang terakhir, biar ini jadi pedoman buat kita. Saudara, siapa masih ingat? Di perjanjian baru juga perjanjian lama, hanya ada 1 ayat dari seluruh Alkitab yang memberitahukan apa kriteria, ciri-ciri, tanda-tanda anak-anak Tuhan. Siapa masih ingat? Membawa damai. Matius 5 ayat 9. Coba dibuka. Nah, saya akan akhiri dengan ayat ini sebelum kita lebih jauh masuk ke tahun yang baru ini. Saya harap nanti waktu kita fellowship bersama-sama, saudara bisa menyatu. Yang masih jaga jarak, yang masih nyimpan salah orang, buang itu semuanya. Ayo berdamai. Apa ciri-ciri anak Tuhan? Kamu berbahagialah kamu jikalau kamu membawa damai, maka kamu disebut anak-anak Bapa di surga. Nah, iblis sangat tahu ayat itu, sehingga satu-satunya hal yang iblis buat untuk bisa membatalkan status kita sebagai anak, bukan dia melarang kita ke gereja, bukan dia melarang kita berdoa, bukan dia melarang kita baca Alkitab, tidak. Yang membuat status kita gugur sebagai anak-anak Tuhan, jikalau kita tidak mau membawa damai. Karena cuma itu, renungkan. Nah, sekarang bayangkan kalau status saudara gugur sebagai anak-anak Tuhan, punya hak gak kita ke surga?
Berapa tahun yang lalu saya lupa, tahun 2004 atau 2005. Waktu kami suami istri dari Amerika, kami mendapat berita yang sangat menyedihkan. Satu keluarga orang Indonesia yang 17 tahun menunggu statusnya untuk diakui sebagai penduduk Amerika. 17 tahun. Akhirnya mereka dapat. Tapi 3 bulan kemudian status itu dicabut kembali oleh pemerintah Amerika. Dan mereka harus pulang ke Indonesia dengan status terdakwa. Kalau saya ingat cerita itu sedih sekali. 17 tahun nunggu, baru dapat 3 bulan digugurkan. Masalahnya sederhana. Amerika itu negara yang paling kuat dalam undang-undang hak anak. Nah, anak mereka yang pertama cewek itu punya pacar orang Amerika, warga negara Amerika tapi orang Filipina. Nah, karena ini orang Indonesia, maka selalu menjaga anak ini. Tapi cowoknya minta hidup bebas. Bisa bayangkan bukan? Nah, cowok ini karena orang Amerika ngerti hukum Amerika. Dia mengajari pacarnya ini untuk buat laporan ke polisi. Sederhana laporan. Waktu aku mandi, bapakku ngintip aku 2 kali. Saudara, buat pemerintah Amerika melecehkan anak itu hukumnya berat. Nggak tahu apa-apa, suatu pagi FBI, itu tentara polisinya Amerika, datang ke rumah orang ini dengan laporan anaknya itu, dan itu cukup. Langsung diborgol, dibawa ke kantor polisi. Istrinya bilang, itu nggak benar, itu cowoknya yang ngajari. Tapi laporan ini, saudara, anaknya kaget. Dia pikir itu cuma biasa saja. Anaknya memberitahu polisi, saya bohong. Anaknya kena juga karena buat laporan palsu. Habis sudah. 17 tahun tunggu, 3 bulan dapat langsung gugur. Hanya karena satu kesalahan kecil yang tidak dibuat. Istrinya pun menjadi saksi, tidak diakui. Malah dianggap kamu bersekongkol. Karena buat Amerika pengakuan anak lebih dipercaya pada orang. Tapi anak pun sudah bilang itu bohong, malah disalahkan. Saudara, kalau saya ingat kasus itu, ingat ayatnya. Walaupun saudara masih ngaku Kristen, walaupun saudara masih melayani dalam status pelayanan, sebagai guru di sekolah, sebagai pelayan Tuhan di gereja, kalau saudara tidak mau berdamai, statusmu gugur sebagai anak-anak Bapa di surga. Karena cuma ini yang Kristus bisa buat. Lagi sekali, saya nggak benci tapi nggak suka. Awas ada katanya. Ingat, ayo jujur dalam hati kita semua. Maka itu tiap kali ada orang tanya kepada saya begini, sering itu, ya kan? Tapi saya sendiri nggak pernah langsung tahu. Saya baru dengar kesaksian. Orang itu pernah dibawa ke neraka, jadi bukan saya langsung dengar. Nah, waktu dia dibawa ke neraka, kenapa ada pendeta di sana? Kenapa ada orang Kristen di sana yang saya kenal? Dan orang itu sudah mati. Saya bilang pada yang bertanya, jadi bukan pada yang dibawa itu. Menurut ayat ini, akan ada pendeta dan orang Kristen hamba Tuhan masuk neraka. Tidak berzina, tidak mencuri, tidak membunuh, tapi tidak mau mengambil. Tidak mau berdamai. Jangan anggap enteng. Maka itu jaga mulut, jaga hati. Berkata, aku gak suka dengan kamu, awas. Aku benci dengan kamu, lebih lagi. Jadi di awal tahun ini mau hidup dalam perdamaian. Ingat, cuma ada satu yang menghalangi kita ke depan. Apa itu? Masalah. Ketika aku ingat hal-hal itu, maka tertekan jiwa. Tetapi ini yang selalu kulakukan. Aku ingat hal-hal itu, yaitu ada harapan baru dalam Bapa kita di surga. Amin. Mau melihat ke depan? Karena masih banyak hal yang Tuhan sediakan buat kita ke depan. Maka kita akan jadi orang-orang berbahagia. Jangan biarkan iblis menggugurkan status kita sebagai anak-anak Tuhan. Karena kita tidak mau berdamai. Jadi buat iblis kecil menggugurkan status kita. Hati kita dipanasi, kita dibuat tersinggung, kita dibuat gak suka. Gampang, langsung hancur. Tuhan memberkati kita semuanya.
hiduplah dengan hati yang baru dan selamat tahun baru. Saudara, semua kita ya dengarkan, tidak ingin berjalan mundur, iya atau tidak? Hanya orang bodoh yang jalan mundur. Semua kita pasti ingin maju. Amin. Nah, saudara, penghalang untuk maju itu cuma satu, bukan dua, bukan tiga. Penghalang untuk maju adalah masa lalu. Apa penghalang untuk maju? Masa lalu. Jadi orang berkata, aku ini miskin, maka itu aku nggak bisa maju. Aku ini bodoh, maka itu aku nggak bisa maju. Ternyata penghalang untuk maju ke depan hanya masa lalu. Nah, kita sudah ada di tahun yang baru ini, maka tidak akan ada kemajuan dalam hidup saudara kalau saudara tetap hidup di masa yang lalu. Nah, itu sebabnya masing-masing meneliti apa kira-kira yang menghalangi saudara untuk maju. Tinggalkan semua yang sudah kita lewati, karena itu nggak bisa kembali lagi. Jangan lagi tahun lalu. Setengah jam yang lalu bisa balik lagi tidak? Jawab, setengah jam lalu bisa balik lagi tidak? Tidak. Maka itu nggak ada gunanya kita kembali ke masa lalu. Mari kita lihat firman ini. Kitab Ratapan pasal yang ketiga, ayat yang ke-20. Sudah, Ratapan 3 ayat 20. Nah, jangan kita bodoh seperti yang dialami oleh Yeremia dalam kitab Ratapan ini. Jiwaku bagaimana? Selalu apa? Teringat akan